Atmosfer dan karakteristiknya. Atmosfer merupakan pelindung bumi. Atmosfer memiliki komposisi berbagai gas. Gas-gas tersebut memberi manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Nah, atmosfer memiliki beberapa lapisan dengan karakteristik dan sifat yang beragam. Setiap lapisan atmosfer memiliki manfaat berbeda-beda. Kita masuk ke lapisan yang pertama, yaitu lapisan atmosfer. Atmosfer menyediakan udara bagi manusia, serta melindungi kehidupan di bumi dari benda langit. Atmosfer terbagi menjadi 5 lapisan utama, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita amati ilustrasi lapisan atmosfer berikut ini. Pada lapisan pertama, yaitu lapisan yang paling dekat dengan bumi, yaitu troposfer. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer, lapisan yang ketiga yaitu mesosfer, lapisan yang keempat yaitu termosfer, dan yang terakhir yaitu eksosfer. Nah, itu tadi lapisannya. Mari kita masuk kepada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer terdekat dengan permukaan bumi. Perubahan cahaya dan iklim seperti hujan dan petir terjadi di lapisan ini. Ketebalan troposfer tergantung pada daerah atau wilayah. Lapisan troposfer sangat sesuai untuk menunjang kehidupan makhluk di bumi. Gas-gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen terakumulasi pada lapisan ini. Kita tentunya pernah melihat awan di langit kan? Nah, awan-awan tersebut terbentuk di lapisan troposfer. Awan yang terbentuk di lapisan ini adalah awan rendah, awan pertengahan, dan awan tinggi. Ketinggian awan tersebut terbentuk pada ketinggian yang berbeda-beda. Kita masuk yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan yang terletak di atas troposfer. Kegiatan penerbangan pesawat terdapat pada lapisan stratosfer. Berbeda dengan troposfer, pada stratosfer kondisi cuaca lebih stabil. Nah, pada lapisan ini berlaku hukum isotermis. Apa itu hukum isotermis? Yaitu hukum yang artinya suhu udara mengalami kenaikan seiring bertambahnya ketinggian di permukaan bumi. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu mesosfer. Mesosfer memiliki massa sekitar 0,099% dari massa atmosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian antara 55 sampai 80 km. Pada lapisan ini berlaku hukum geometris yang menyatakan penurunan suhu udara tersebut adalah adanya keseimbangan pemancaran partikel sebuah atom atau radioaktif negatif. Massa udara dingin di lapisan mesosfer mampu membakar meteor atau benda angkasa lain yang akan memasuki permukaan bumi. Benda angkasa yang jatuh bebas dengan kecepatan tinggi akan menimbulkan gaya gesek sangat besar. Dan mesosfer memiliki lapisan bermuatan listrik pada ketinggian sekitar 70 km. Kita masuk yang keempat, yaitu termosfer. Nah, bagaimana suara penyiar dapat Anda dengar melalui radio? Suara tersebut dapat kita dengar karena adanya gelombang radio. Nah, pemantulan gelombang radio terjadi di lapisan termosfer. Termosfer berada di atas lapisan mesosfer pada ketinggian 85 sampai 500 km. Sekitar 0,001% massa atmosfer terdapat pada lapisan termosfer. Lapisan ini ditandai dengan adanya kenaikan suhu seiring bertambah ketinggian. Kita masuk yang kelima, yaitu eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan atmosfer bumi paling luar yang menyatu dengan ruang hampa udara di ruang angkasa.
Batas antara lapisan termosfer dan eksosfer disebut termopause. Batas atas lapisan ini merupakan ruang antar planet. Lapisan ini terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km dengan ketebalan sekitar 500 sampai 70 km. Salah satu ciri lapisan eksosfer yaitu tidak memiliki tekanan. Nah, selain itu, pada lapisan ini tidak ditemukan molekul udara. Molekul udara meninggalkan lapisan ini pada ketinggian 3150 km. Nah, itu tadi lapisan-lapisan dari atmosfer. Kita masuk ke yang kedua, yaitu sifat atmosfer. Sifat atmosfer itu ada 4. Yang pertama yaitu tidak dapat dilihat, tidak akan berwarna, dan tidak berbau. Atmosfer hanya dapat dirasakan dalam bentuk angin atau udara. Yang kedua yaitu memiliki massa sehingga menghasilkan tekanan. Yang keempat yaitu bersifat transparan dan beberapa bentuk radiasi. Yang keempat yaitu bersifat elastis dan dinamis, dapat mengembang dan mengerut sehingga dapat bergerak dan berpindah. Kita masuk yang ketiga yaitu manfaat atmosfer. Kehidupan di bumi sangat membutuhkan atmosfer. Tanpa atmosfer, suhu udara di permukaan bumi tidak dapat stabil. Manfaatnya itu ada 7. Yang pertama yaitu melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua yaitu melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa. Yang ketiga yaitu memantulkan gelombang radio untuk alat-alat komunikasi di permukaan bumi. Yang keempat yaitu mengatur suhu udara di permukaan bumi. Yang kelima yaitu mendistribusikan air ke berbagai wilayah. Yang keenam yaitu tempat penelitian di bidang meteorologi dan klimatologi seperti perkiraan cuaca. Dan yang terakhir yaitu tempat terjadinya gejala cuaca seperti pembentukan awan, hujan, petir, dan angin. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai atmosfer. Atas kekurangan dan kehilafan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.